Beberapa waktu yang lalu, Baba Syarifah bercerita tentang salah satu guru beliau yang dari gurunya tersebut namanya Hubabah Ummu Muhammad. Dari beliau Hubabah Syarifah mengambil sanad Al-Quran. Beliau ini seorang hafizah, seorang hafal Quran, hamilatul Quran, membawa Quran dalam dadanya. Dulunya lagi zaman mudanya, Ustazah Ummu Muhammad ini, Hubabah Ummu Muhammad, masih muda, umur 20-an, sebelum itu bahkan nikah dari umur belasan tahun sampai ketika umur 20-an tahun belum juga punya anak. Periksa-periksa ke dokter, dokter kemudian dengan berat hati menyampaikan, maafkan, ternyata adek ini ada masalah dalam rahimnya sehingga tidak akan bisa hamil, mandul tepatnya. Wallahu a'lam masalahnya apa, tapi dokter memutuskan dia nggak akan pernah punya anak. Satu hari dia orang yang hatinya bersih ini ya. Sehingga sekalian saya muliakan, memang bersihnya hati itu modal utama kebahagiaan hidup dunia akhirat. Kalau di akhirat sudah pasti Allah bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di akhirat nanti tidak selamat orang bawa harta, tak selamat orang bawa anak. Yang selamat adalah orang yang datang pada Allah dengan membawa hati yang selamat. Tapi rupa-rupanya bersihnya hati, bagusnya hati juga adalah merupakan modal utama kebahagiaan hidup kita di dunia sebelum kelak di akhirat nanti. Perempuan ini nih, Ummu Muhammad yang waktu itu tentu belum jadi belum jadi ibu. Seorang perempuan yang hatinya bersih, merasakan manisnya iman. Karena dia, seperti nanti yang akan saya sampaikan, radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, beliau itu hatinya sangat indah. Satu waktu neneknya suaminya yang sudah sakit-sakitan dan berusia sangat tua, itu anak yang mengasuhnya meninggal dunia. Jadi dia punya nenek. Neneknya tuh asalnya ikut sama salah satu dari tantenya, salah satu dari bibinya dia gitu, bibinya suaminya, ya. Ibunya suaminya udah meninggal, gitu kan. Jadi si nenek ini dirawat sama salah satu tantenya. Nah tantenya ini meninggal. Akhirnya keluarga besar rapat. Siapa nih yang mau rumahnya ketempatan sama nenek ini? Si ini nggak mau karena anaknya banyak, si ini nggak mau karena nggak ada istri, salah satu pamannya gitu ya, nggak mau karena dia nggak ada istri jadi repot, takutnya begini begitu, belum ada yang pas. Sampai kemudian si cucu laki-laki ini dia bilang, boleh saya tanyakan pada istri saya, kalau dia nggak keberatan biarkan nenek tinggal bersama dengan saya. Pulang-pulang dia bilang sama istrinya, gimana kalau kita ngambil nenek kita biar di rumah kita. Si istri nih, perempuan hati bersih begini nih, perempuan hatinya baik begini, mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita sekalian. Dia bilang, oh Masya Allah, Alhamdulillah, seneng banget biar bisa jadi teman saya. Kan juga saya belum ada anak atau nggak ada anak, udah biarkan di rumah aja, seneng bener. Alhamdulillah saya punya teman di rumah.
Jadi saat kamu pergi kerja, saya ada seseorang yang bisa saya ajakin ngobrol, bisa saya ajakin cerita. Bawa nenek kamu kemari. Tapi kan nenek saya sudah sakit dan gak bisa bangun dari tempat tidur. Ya gak apa-apa, nanti kita urusin. Pelan-pelan insya Allah Allah bantu kita. Ambil nenek kamu, nenek kita bawa ke rumah. Maka sang nenek itu pun dibawa ke rumahnya. Tinggal bersama dengan cucunya dan istrinya. Saudaraku sekalian, gak bisa ngapa-ngapain di atas tempat tidur. Si anak perempuan yang merupakan menantu cucu atau istri dari cucunya ini, tiap pagi neneknya dimandikan, dibersihkan, dilap, diwangi-wangiin, pakein baju yang bagus, dibedakin, dipakein celak. Habis itu udah wangi, cakep, dibersihin tempat tidurnya semuanya. Dia kemudian siapkan makanan, disuapin neneknya dengan senyum sambil diceritain macem-macem. Sampai nanti udah agak siangan dikit kasihin apalagi diurusin dengan penuh cinta. Dirawat dengan sepenuh hati. Nanti kalau pas lagi bulan terang dia akan bilang ke nenek itu, "Nek, bulannya terang banget, Nek. Nenek mau lihat?" Kata neneknya, "Boleh, pelan-pelan ya Nek ya." Saya gendong nenek pelan-pelan ya Nek ya. Digendong nenek tersebut itu dia bawa keluar. Kemudian di luar itu dia liatin bulan, cantik ya Nek bulannya. Nenek inget sama siapa Nek kalau lihat bulan begini? Neneknya bilang, "Ingat Nabi Muhammad Nak." Ih ya ampun, nenek kok sama sama saya. Mereka berdua cerita-cerita nikmat sekali. Si cucu ini nih, anak perempuan baik hati ini. Si nenek setiap malam sebelum subuh, jam-jam sepertigaan malam, dia akan mengangkat tangannya memohon kepada Allah, "Ya Allah, saya gak bisa balas kebaikan menantu cucu saya ini ya Allah. Tapi saya tahu Engkau dapat melakukannya. Ya Allah, penuhkan rumah ini dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Ramaikan rumah ini dengan anak dan cucu-cucunya. Saya tidak peduli seperti apapun caranya. Bukankah Engkau adalah Zat yang maha memberi kepada hamba-hambamu? Dan penuhkan rumah ini dengan kebahagiaan demi kebahagiaan serta harta yang melimpah ruah." Doa sang nenek. Dibahagiakan nenek tersebut oleh si cucu sebahagia-bahagianya. Dia sayangi nenek itu sepenuh hatinya. Dipelukin, diciumin, pegangin tangannya, tar bacain Quran, tar baca zikir bareng-bareng. Masya Allah. Saudara sekalian, setahun, 2, 3, 4 tahun kemudian sang nenek meninggal dunia. Begitu dia meninggal dunia, subhanallah, keajaiban terjadi, hamil. Baru anaknya satu, hamil lagi yang berikutnya. Anaknya satu, hamil lagi yang berikutnya, sampai punya 10 anak. Katanya mandul, punya 10 anak. Sehingga sekalian, suaminya kerjaannya tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Katanya Hubabah Syarifah cerita kepada saya, dia bilang, "Itu Halimah, saya kalau datang ke rumahnya Hubabah Ummu Muhammad ini, di saat beliau udah jadi nenek-nenek sekarang, itu rumahnya rame banget. Anak-anaknya banyak, cucu-cucunya banyak, seneng semuanya, bahagia semuanya. Ada Quran dalam rumah mereka.
bacaan Quran ada dalam rumah mereka, anak-anak yang jadi para penghafal Quran dengan para ulama-ulama di rumah tersebut marak sekali, dan Masya Allah harta melimpah ruah di rumah mereka sampai